Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa nabiyina rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatun min ma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidaklah akan pernah mengurangi harta. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kepada para hamba dengan pemberian maaf yang diberikan kepada saudaranya ketika dia memaafkan saudaranya, illa izza, kecuali kemuliaan. Allah akan menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba siapapun dia yang memberikan maaf kepada saudaranya. Qala wa ma tawadha'a ahadun lillah. Dan tidaklah seorang tawadu lillah, lillah bisa artinya lillah yakni li amrillah. Dia tawadu kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkannya salat, Allah merintahkannya berpuasa, Allah memerintahkannya beribadah. Dia tawadu lillah, ini menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, wa ma tawadha'a ahadun lillah ay ikhlasan lillah. Tidaklah seorang tawadu kepada hamba-hamba Allah, kepada orang tuanya, kepada orang yang lebih besar darinya, atau kepada orang yang sebaya dengannya, atau bahkan kepada orang yang lebih kecil darinya, dan dia lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Ya, tawadu li amrillah, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tawadu kepada hamba-hamba Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Akhrajahu Muslim. Qanabillah rahiman rahimakumullah.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang masyhur bagi kita. Tentang siapa beliau. Kita ingat nama beliau. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal. Shad, kha, ra, Sahal. Iya. Hafil dari kalangan sahabat. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, al-huffaz, para penghafal itu bertingkat-tingkat. Wa darwatu sanamihim, dan yang paling tingginya itu siapa? Yang paling banyak hafalan hadisnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fadhilur rahimah rahimakumullah, di antara yang membuat kita semangat belajar yang terkait dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah semangat seseorang, kesungguhannya itu bisa menjadikan dia bisa meraih ilmu, mendapat ilmu, bahkan bisa dia mendapatkan hafalan ilmu lebih dari yang lebih dulu belajar darinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sekitar 4 tahun menjelang Rasul wafat. Namun kalau kita baca, ternyata sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena semangatnya beliau. Pernah beliau radhiyallahu anhu datang dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'ati?" Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatnya? Siapa dia? Siapa orang paling bahagia dengan syafaat Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laqad dhanantu." Iya, aku telah mengira, memperkirakan wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak akan ada yang bertanya tentang masalah ini sebelum kau. Iya, kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, "Min hirsika 'alal ilm." Ini pengakuan Rasul. Karena semangatmu kepada ilmu. Semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Iya. Qul rahimani wa rahimakumullah jami'an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau seorang yang belum yang berbakti kepada ibunya. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam kitab Fadail, ketika menyebutkan Fadail keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hadis terkait dengan ibunya. Apa itu? Hadisnya apa? Iya, semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk bisa menjadi sebab ibunya mendapatkan hidayah.
yang kadang sebagian kita melupakannya. Iya, berusaha untuk senantiasa mencari sebab agar ibunya masuk Islam, mendapatkan hidayah. Didawahi sampai di akhir kisah yang kemudian ibunya masuk Islam disebutkan oleh Muslim rahimahullah dengan sanadnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi, ibuku." Itu kudawahi. Tapi ketika dia aku dawahi ternyata malah mencaci maki, mencaci maki Islam, mencaci maki engkau. Datang kepada Rasul sambil menangis. Tapi begitulah semestinya kita. Iya, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan, mencari sebab hidayah bagi orang lain. Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah sallam, doakan ibuku agar dia mendapatkan hidayah. Iya, masuk Islam. Pulang dari majlis Rasulullah sallam, setelah mengadu kepada Rasulullah, pulang ke rumahnya, ternyata di luar ketika beliau di pintu mendengar suara petikan air. Iya, ternyata ibunya sedang mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, ibunya kemudian bersyahadah menyatakan apa? Masuk Islam. Iya, tidak ada Fanafillah rahiman rahimakumullah kebajikan yang paling besar selain kita berusaha untuk kemudian orang tua kita, bapak kita, ibu kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendawahi bapaknya Abu Quhafa Utsman radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu membawa bapaknya Abu Quhafa ke masjid atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih mana yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhbartani ya Abu Bakar." Coba kalau kau kabarkan aja kepadaku ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lati, aku akan datang ke tempatmu. Takrimatan li Abi Bakar, sebagai bentuk kemuliaan penghormatan bagi Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang. Iya, agar kemudian bapaknya mendapatkan hidayah dan bapaknya memang masuk Islam setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'a, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Adapun masalah ibadah yang bisa kita jadikan panutan dari beliau radhiyallahu anhu, disebutkan dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu membagi di rumahnya setiap malam 3 bagian. Beliau, kemudian istrinya dengan khadimnya, sepertiga. Yang satu bangun, yang lain tidur, salat malam. Yang ini tidur, yang kedua bisik. Rumahnya penuh dengan ibadah, tidak putus semalam dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, beliau radhiyallahu anhu mendapat wasiat khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili bi salat." Khalilku, Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Apa wasiatnya? Wasiat itu menunjukkan suatu perkara yang muakkad, ditekankan. Wasiat itu an utira qabla an anam.
Yang pertama adalah untuk aku salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Iya. Wa an asuma fi kulli syahrin 3 ayyam. Dan agar aku puasa di setiap harinya, di setiap bulannya 3 hari. Yang afdal tentunya di ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15. Itu dia. Wa raq'atul duha atau salat duha, dan juga diberi wasiat untuk salat duha. Ini qanabillah rahimakumullah. Salat witir, puasa sunnah sebulan minimal 3 hari, dan kemudian salat duha. Itulah amalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itulah wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ini beliau bagi di rumahnya. Sebagian sepertiga beliau, sepertiga istrinya, sepertiga khadimnya untuk menghidupkan malam dengan ibadah di rumah beliau radhiyallahu anhu. Qanabillah rahimana rahimakumullah jami'an. Adapun tawadu yang ada pada beliau banyak. Yang terakhir yang sampai kepada kita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu karena aman yang ada pada beliau, kebaikan yang ada pada beliau, beliau sampai berkali-kali menjadi wali, penguasa di Madinah di zaman Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Iya, satu hari dalam keadaan beliau jadi amir di Madinah ketika itu, tetap dengan ketawaduannya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu? Bawa kayu bakar. Amir. Di Madinah. Sampai sebagian mengatakan, "Wasil tariq, ini luaskan jalan." Ya, untuk siapa? Itu amir, untuk amir ini maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Namun beliau tidak terima. Ya, beliau katakan, sudah, apakah tidak cukup jalan untukku? Ya, untuk membawa kayu bakar yang beliau sedang pikul. Kedudukan ada pada beliau, tidaklah menyebabkan beliau sombong. Tetap beliau seorang yang tawadu. Bahkan belum ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sering kali dalam beberapa riwayat atau dalam beberapa hadis yang kita dapatkan, beberapa riwayat yang asar yang sampai dari beliau radhiyallahu anhu, beliau seringkali mengingat-ingat tentang masa lalunya. Beliau hampir mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Yang Khadijah radhiyallahu anha dulu apa? Apanya dulu? Apanya Khadijah radhiyallahu anha? Seorang yang dulu menggaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kerja kepada Khadijah. Demikian juga Abu Hurairah. Beliau menikahi seorang wanita, yakni Usrah bintu Ghazwan radhiyallahu anha, yang dulu juga adalah orang yang mempekerjakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sering kali, setiap kali beliau makan, setiap kali beliau, bahkan pernah disebut oleh seorang sahabatnya, beliau takbir dalam perjalanan, juga takbir, Allahu Akbar. Kata temannya, tanya, apa ini takbir ini? Beliau bilang, Alhamdulillah, kata beliau, Alhamdulillah yang telah menikahkan saya dengan bintu Ghazwan. Setelah sebelumnya menjadi pekerja beliau ala malibitni, lapar sampai lapar dan sampai kenyangnya, aku menjadi pegawai bintu Ghazwan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menikahkan aku dengannya. Tetap mengingat akan sebab kebaikan beliau ini dinikahkan oleh Allah dengan istrinya tersebut. Qanabillah rahimana rahimakumullah. Adapun inti hadis yang beliau sampaikan dalam kesempatan ini tidak. Dan tiga-tiganya adalah bantahan bagi anggapan sebagian orang yang dia
kurang paham tentang makna yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan dengan yang syarat-syarat. Seorang yang hanya menilai satu masalah, satu amalan dengan zahir yang ada. Yang pertama adalah anggapan sebagian orang yang khawatir dengan sedekah itu akan menghabiskan uangnya. Iya, punya 100 ribu, kalau kita sedekahkan 10 ribu, nanti dia 90 ribu, diberikan lagi tinggal 80 ribu. Iya, menilai dengan semata-mata zahir. Yang kedua, anggapan sebagian orang kalau seandainya dia dizalimi orang lain, iya, entah dizalimi hartanya, entah dizalimi badannya, dipukul atau yang lainnya, kemudian memberi maaf, pemberian maaf itu ada sebagai bentuk kelemahan. Iya, anggaplah kalau saya tidak balas, ini namanya saya lemah. Kalau saya namanya tidak punya harga diri. Kemudian yang ketiga, anggapan sebagian yang menyatakan kalau seorang tawadhu kepada orang tua, tawadhu kepada orang yang di bawahnya, tawadhu kepada anak kecil, itu sebagai bentuk kerendahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah yang dikeluarkan seseorang tidak pernah mengurangi hartanya. Walaupun secara zahir mungkin berkurang nilainya, tetapi barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sedekah yang dia keluarkan, iya, itu akan menambah hartanya. Mungkin seorang punya 1 juta, bakhil, ketika subhanallah terjadi musibah, dia ketabrak atau yang lainnya, 1 juta habis berobat. Yang lainnya dia punya 1 juta, kemudian dia sedekahkan 100 ribu, lahirnya berkurang. Tapi ketika dia kena musibah, subhanallah, Allah berikan jalan dari entah dari mana untuk kemudian bisa membiayai musibah yang menimpanya dan uangnya ini atau bahkan bertambah. Yang materialis. Ini maksudnya. Ma naqasat shadaqatun min mal. Qanfillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada 2 malaikat atau ada malaikat yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat yang senantiasa berdoa kepada Allah itu adalah malaikat yang mendoakan orang-orang yang bersedekah, mendoakan orang-orang yang bakhil. Iya, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang senantiasa berinfak itu khalafa, yang diganti. Qanfillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara sekian fadail sedekah yang disebutkan oleh para ulama, yang paling penting bagi kita di saat-saat seperti ini, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, qanfillah rahimani wa rahimakumullah, as-sadaqah itu adalah sabab min asbabi as-sabat. Di antara sekian sebab yang akan mendatangkan kekokohan, keistiqomahan bagi hati seseorang adalah sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Ya, sedekah ada di antara sebab kokohnya hati seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba
kepada siapapun dia memberikan maaf kepada saudaranya kecuali semakin mulia. Salah. Anggapan sebagian orang menyatakan kalau kita dizalimi kemudian kita kasih maaf, memberi maaf, itu namanya rendah. Itu namanya kamu nggak punya harga diri. Namanya kamu itu lemah. Iya, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah seseorang yang memberi maaf kepada saudaranya kecuali apa yang ditambah? Semakin mulia. Ditambah kemuliaannya. Qul rahimakumullah. Rawil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengamalkan apa yang diriwayatkan ini. Dan satu riwayat beliau radhiyallahu anhu memiliki seorang budak. Ternyata lari. Nah, lari dicari-cari oleh Abu Hurairah dalam keadaan sudah marah. Namanya hamba saya yang dia miliki pergi melarikan diri. Ternyata suatu hari kembali datang, ketemu. Iya, tidak seperti kita. Kita jangankan hamba saya yang kita miliki, anak kita cari-cari kemudian baru ketemu itu marah-marah berkebumi. Ini hamba saya yang dimilikinya, yang dia dapat dengan uangnya, miliknya. Iya, ketika ketemu beliau tidak marah, beliau tidak memukulinya, bahkan beliau menyatakan, iya, anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Udah, kamu bebas liwajhillahi ta'ala. Yang satu lagi, ada hamba saya milik beliau, perempuan. Subhanallah. Iya, dia mengganggu istrinya, mengganggu keluarganya. Yang jelas merusak, mengganggu kehidupan rumah tangga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu hendak memukul. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laulal qisas yaumil qiyamah la waja'tuki. Kalau seandainya tidak ada qisas dari kiamat, akan pukul kamu, tersakiti kamu. Akhirnya juga sama. Aku akan jual kamu dengan harga berapapun. Tapi yang terjadi, dipukul tidak, dijual juga tidak, dibebaskan. Rahimakumullah. Namun, ya, disebutkan para ulama di antara Muslimin rahimahullah, yang namanya memaafkan itu tidaklah terpuji secara mutlak. Yang namanya memaafkan itu tidak terpuji secara mutlak. Memaafkan yang terpuji itu ketika akan mendatangkan kebaikan. Iya, wa jazaa'u sayyi'atin mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, balasan kejelekan itulah kejelekan yang semisalnya. Barang siapa yang memberikan maaf dan pemaafan yang diberikan ini akan mendatangkan kebaikan, maka dialah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Islam. Sebulan, subhanallah, kita kira ini orang nih orang baik kelihatannya. Tapi ternyata tiba-tiba ketika bertamu ke rumah kita mencuri sesuatu. Panggil, kamu mudah mencuri? Oh iya Pak, kenapa kamu mencuri? Karena di rumah saya tidak ada sesuatu. Ternyata kepepet. Orang seperti ini yang wahirnya baik, yang dia mencuri karena kepepet, sudah. Saya maafkan kamu, tapi kamu harus perbaiki diri. Ini apa namanya? Memberi maaf dengan sekaligus melakukan islah. Yang kedua memang bandit. Iya, sudah dicari-cari polisi, dia buron. Ternyata di rumah kita ambil motor. Udah jelas, termasuk apa namanya bandit curanmor. Kemudian sudah datang ke rumah kita mencuri motor. Udah, saya maafin aja. Kalau ini nggak baik. Ini nggak baik. Ini urusan yang bukan memberi maaf. Bawa kantor polisi, proses. Memberi maaf yang disyariatkan itu terpuji adalah apa? Memberi maaf yang akan mendatangkan Islam, perbaikan. Nah, wallahu a'lam.